Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul khairat wal barakah wa syahrut ta'at wa syasyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi faddala ba'da asy-syuhur wal ayyam ala ba'di wajal syahr Ramadan min asy-syuhuril azam wa ayyamahu min al-ayyamil kiram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa rasul alladzi arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'asan la yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa nahnu karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdatan mukarramun rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari yang berbahagia ini, pada pertemuan yang mulia ini, selain kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia kepada kita, nikmat kepada kita yang tak terhingga, yang begitu luar biasa. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita inginkan, baik itu yang terasa maupun yang tidak terasa, lahir maupun batin. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang. Tentunya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat yang lain dari apa yang sedang kita rasakan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka insya Allah akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lebih untuk kalian. Hadirin mukarramun rahimakumullah. Salawat seiring salam kita limpah ruahkan kepada baginda alam habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah kepada kita selaku umat sampai akhir zaman. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin mukarramun rahimakumullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya persiapan kita untuk bekal nanti yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di sini kita harus bisa mempersiapkan diri, karena kita takkan selamanya hidup dalam dunia, dan di waktu lain kita akan dipanggil semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul tadzakatu. Untuk menghadapi itu tentunya kita harus memiliki dasar, memiliki bekal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pondasi yang aman, pondasi yang bisa menjaga kita baik di dunia maupun akhirat. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa in kharizat taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Wa in kharizat taqwa, sebaik bekallah takwa. Wattaquni ya ulil albab,
bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal. Hadirin mukarramin rahimakumullah. Dengan takwa kita akan insya Allah diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin mukarramin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedatangan bulan suci Ramadan, kehadiran bulan suci Ramadan, kita harus bergembira, bersukacita atas kedatangannya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Apabila kita memiliki sifat yang positif atas kedatangan bulan suci Ramadan yang banyak memiliki keutamaan dan keistimewaan, maka dengan sikap tersebut itu akan menghindari kita, akan menjauhkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan anggota tubuh kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa senang, bahagia, sukacita atas kedatangan bulan suci Ramadan saja, Allah mengharamkan anggota tubuh kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha biduhur Ramadan haramallahu jasadana ni'am." Barang siapa yang senang, bahagia, bersukacita atas kehadiran, atas kedatangan biduhur Ramadan, bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah akan mengharamkan atasnya, yaitu badan kita masuk ke dalam neraka. Allah mengharamkan badan kita itu masuk ke dalam neraka. Itu dengan hanya kita memiliki sikap yang positif, bersenang, bersukacita, berbahagia atas kehadiran ini. Dengan sikap itu saja Allah mengharamkan. Apalagi sekarang sudah bertepat dengan tanggal 1 bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan amal ibadah, kita melakukan ibadah puasa, kita mengamal ibadah yang lainnya, bersebelah, berenak, alhamdulillah, memberikan bahagia kepada orang lain. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah barang tentu akan melipat gandakan dan akan menjamin kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua pada bulan ini dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terima Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah amal ibadah kita. Itulah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus bisa juga, harus bersyukur juga atas nikmat Allah ini, atas nikmat usia yang Allah panjangkan sampai hari ini, insya Allah mudah-mudahan seterusnya. Dan juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Allah ini, karena kita diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus bersyukur dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Karena dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan amal ibadah, melakukan amal-amal soleh yang lainnya, maka tidak hanya kita berdoa kepada Allah, alam raya dan seisinya pun mendoakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan didoakan pula. Jadi kita berlipat, artinya ada yang membantu doa kita, ya.
Makanya di sini kenapa dikatakan sebagai bulan mustajabah, bulan ijabah? Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun didoakan oleh yang lain. Maka tentunya kita ada yang membantu, maka tentunya di situ istajabah, mustajabnya doa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang mendorong kita, ada yang membangun kita di alam raya ini, baik itu benda padat, benda cair, benda gas. Pokoknya seluruh alam semesta ini itu pun mendoakan kita. Alhamdulillah. Itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Ketika kita memiliki keterangan memiliki keterangan tersebut, memiliki sikap rasa syukur tersebut, dengan bertemu bulan Ramadan ini kita bersyukur. Rasulullah SAW menyampaikan, "Ida hari hilal Ramadan, sahal arsy wal kursi wal malaikatu wa madunahu yaquluna tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah wastaghfarat lahum syamsu wal qamar wal kawakib wal tuyuru fil hawa wassamaku fil ma'i wa kullu di ruhin ala wajhil ardh fil laili wan nahar illa syayatin fa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadan minhum illa yughfaru lah. Yaqulullahu ta'ala lil malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apabila tanggal pertama bulan Ramadan telah masuk, telah muncul, berteriaklah arasy Allah Subhanahu wa taala, kursi-kursi Allah, para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya. Mereka berkata, beruntunglah sekali tuba li Muhammad Rasulullah SAW, beruntunglah sekali umat Muhammad Rasulullah SAW, karena kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Matahari, bulan, bintang gemintang, burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di dalam air, yang bernyawa di permukaan ini, semua yang bernyawa memohonkan ampun untuk mereka siang maupun malam, kecuali syaitan sedang melalai. Maka itu semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika pagi hari Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang pun dari mereka kecuali telah diampuni semuanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ij'alu sholatakum wa tasbihakum, jadikanlah sholat dan tasbihmu di bulan Ramadan untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tentunya dengan keterangan tersebut kita harus bersyukur bahwa kita akan didoakan pula oleh alam raya dan seisinya untuk kita, dan insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita, apa yang kita targetkan, maka akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tadarrusan dan amal-amal yang lainnya istiqomah, dan sampai selesai kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, insyaallah bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.